merupakan motivasi murni yang berupa tekanan psikologis bagi kita untuk melakukan suatu tindakan. Ketika kita menekan perasaan kita menekan motivasi positif yang ada dalam diri kita. Jadi kalau misalkan kita menekan atau memendam perasaan kita, itu artinya kita sedang menekan motivasi positif yang ada dalam diri kita. Nah, perasaan gak enak itu adalah suatu indikator bahwa ada kebutuhan dalam diri kita yang belum dipenuhi. Maka dari itu, kita harus segera bertindak untuk mensuplai kebutuhan yang diwakili oleh perasaan kita. Ibaratnya, perasaan ini tuh kayak menyampaikan pesan dari jiwa kita gitu loh ke kita, bahwa ada sesuatu nih yang harus disuplai, ada sesuatu nih yang harus dipenuhi. Nah, jadi saat kita merasa tidak enak, perasaan kita itu seringkali kita sebut sebagai stres. Langsung kita sebut sebagai stres. Sebelum kita bertanya, apakah nama yang diberikan terhadap perasaan tidak enak itu benar? Apakah benar perasaan tidak enak itu stres? Langkah awal untuk bisa mengerti dan memanfaatkan emosi itu untuk keuntungan kita adalah dengan mengenal emosi tersebut dan menamai emosi tersebut dengan nama yang benar. Jadi, jangan terlalu mudah memberikan nama stres pada setiap emosi yang kalian alami. Kalian harus pelan-pelan melihat, mengobserv emosi itu, lalu kalian pelan-pelan mengenali, ini emosi apa ya? Kalian rasakan aja gitu dulu emosinya. Kalian terima aja dulu, rasakan sebelum menamai. Ada beberapa kosakata mengenai emosi atau perasaan yang kita alami, yaitu seperti sedih, kecewa, marah, frustrasi, gelisah, depresi, terluka, iri, dengki, kesepian, takut, jengkel, khawatir, cemas, tersinggung, dendam, tidak mampu, benci, dan yang lain-lainnya. Ini semua merupakan rasa yang paling sering kita alami kan dalam hidup, khususnya rasa yang negatif. Tapi sebenarnya kalian tahu apa? Tidak ada yang namanya emosi negatif. Yang ada hanyalah emosi yang tidak kalian tahu maknanya, yang belum kalian mengerti maknanya. Kita seringkali dengan cepatnya menamai emosi yang tidak enak tersebut dengan emosi yang negatif. Ini bukan berarti kalian tidak bisa merasa sedih ya. Kalau misalkan kalian merasa sedih, itu harus diterima. Kan tadi kita sudah berbicara bahwa kita jangan pernah menekan perasaan kita, karena kalau misalkan kita menekan perasaan kita tidak akan bisa memiliki motivasi yang positif. Jadi kalau misalkan kalian sedih, itu terima aja gitu loh. Kalian sedang merasa sedih. Lalu kalian pelan-pelan membaca makna atau pesan bijak dari perasaan sedih yang kalian rasakan. Aku lagi butuh apa ya jiwaku? Aku lagi rasa sedih nih. Kira-kira apa ya yang harus aku lakukan untuk mengatasi perasaan sedih ini? Gitu. Jadi kalian hanya harus mengaccept, lalu mengenali, mengobserve, lalu kalian memahami pesan bijak yang dikirimkan oleh perasaan tersebut. Jangan sampai kalian langsung mencap diri kalian, oh aku sedih terus aku depresi. Kalian langsung menamai rasa tersebut atau emosi tersebut dengan nama yang negatif tersebut gitu loh. Jadi harus hati-hati ya dalam menamai emosi kalian. Ini bukan berarti depresi itu merupakan depresi yang secara saintifik itu merupakan hal yang negatif ya. Ada orang yang memang mengalami depresi karena faktor biologis, faktor psikologis. Memang ada orang yang mengalami depresi. Tapi jangan pernah kalian meromantisasi depresi. Dikit-dikit kalian sedih langsung mencap diri kalian depresi. Itu hanya akan menyusahkan diri kalian. Jadi harus tahu ya bagaimana caranya mengenali emosi kalian, memahami pesan bijaknya, dan juga mengatasinya atau mensuplai kebutuhan jiwa kalian. Nah, lalu kita akan berbicara tentang dua rasa yang sering kita alami dalam kehidupan kita, yaitu rasa bosan dan juga frustasi.
Kalian tahu nggak sebenarnya rasa bosan dan frustasi itu memiliki makna yang bagus, tapi seringkali disalahartikan oleh beberapa orang. Ketika kita merasa bosan, itu artinya hidup kita tuh kurang tantangan, guys. Kita tuh hanya menjalani kehidupan sesuai rutinitas. Di saat orang merasa bosan, jiwanya itu akan rapuh. Nah, saat rasa bosan itu datang, apa yang harus kita lakukan kalau kayak gitu? Kita harus menetapkan tujuan hidup kita. Kita harus menetapkan motivasi hidup kita. Orang yang merasa bosan umumnya tuh nggak punya perencanaan hidup yang tertulis. Dia nggak punya bucket list. Jadi dia nggak punya motivasi yang betul-betul bisa keep them going in the long term gitu. Dia nggak punya long term goal dan juga short term goal. Maka dia sering kali merasa bosan gitu. Nah, jadi inilah waktu yang tepat untuk bertumbuh dan berkembang untuk menghadapi hidup yang lebih menantang. Kalau kalian merasa bosan, artinya di situ kalian ditantang untuk step up game kalian, untuk step up kehidupan kalian, untuk menghadapi sesuatu yang lebih menantang untuk kalian. Nah, kalian harus tahu apa challenge yang harus kalian ambil ketika kalian merasa bosan. Nah, yang kedua itu adalah frustasi. Frustasi itu sebenarnya adalah emosi yang bermanfaat bagi kita kalau misalkan kita tepat memberikan maknanya. Kalau misalkan kita frustasi, pasti antibodi kita akan menurun kan? Karena kalau kita frustasi ya pasti emosi negatif terus yang kita rasain. Nah, seringkali kita dengar orang atau bahkan diri kita sendiri kan berkata, aduh, aku gagal terus padahal aku udah melakukan berbagai macam cara, tapi gak pernah berhasil. Aku frustasi gitu. Nah, kita harus mengucapkan selamat pada orang itu. Kenapa? Karena perasaan frustasi itu maknanya apa yang kita lakukan sejauh ini belum bisa memberikan hasil seperti yang kita inginkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya? Ya, kita harus melakukan pendekatan yang berbeda. Kita harus mengubah cara kita melakukan hal tersebut. Kalau misalkan kita nggak bisa mengaccomplish sesuatu dengan cara A, ya kita harus menemukan cara B, C, D, sampai Z dong, kalau misalkan kayak gitu. Tapi perasaan frustasi juga berbicara pada kita bahwa kita harus beristirahat sebentar. Kita harus beri waktu pada diri kita sejenak. Cobalah berhenti total untuk sementara waktu kalau misalkan Anda frustasi. Lalu cari cara untuk refreshing. Mungkin Anda mau melakukan aktivitas di luar seperti naik gunung atau berkumpul dengan teman, atau kalian lihat sosial media, mencari inspirasi seperti itu. Nah, itu caranya untuk istirahat. Kalau misalkan kalian sudah bisa mengorganize pikiran kalian, bisa menjernihkan pikiran kalian, disitulah kalian bisa menemukan plan yang lainnya, atau menemukan approach dan pendekatan lain untuk merealisasikan plan Anda. Saat jiwa kita menerima stimulus, response, akan terjadi proyeksi kan. Kalau kita memiliki pure self-awareness, berarti kesadaran kita itu ada di core atau center kan. Nah, kalau misalkan jiwa kita berada di core atau center dan kita memiliki pure self-awareness, sangat mudah bagi kita untuk memberikan nama yang tepat dan benar pada setiap rasa dan emosi yang kita rasakan atau alami. Beberapa minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengontrol pikiran kita kan, yaitu dengan mengontrolnya by understanding and wisdom, atau melakukan prayer of the heart. Ketika kita memiliki pure awareness, kita memiliki true beautiful power. Maka kalau misalkan kita sudah meletakkan kesadaran kita di true self, ketika kita sudah memiliki pure awareness, kita akan bisa dengan mudah mengenal emosi kita dan membaca pesan bijaknya dan menamai emosi tersebut dengan nama yang benar. Terakhir, kehadiran jiwa itu ada untuk mencicipi setiap rasa yang muncul. Mau rasa itu
negatif atau positif, kontras permainan rasa yang muncul itu menjadi vitamin untuk spiritual growing kita. Kan gak mungkin kan kita merasa senang terus atau merasa bahagia terus. Pasti ada rasanya sedih, kita down, pasti ada up and down. Nah, itulah yang menjadi spiritual growing kita, menjadi vitamin bagi spiritual growing kita. Dengan melalui masa-masa down tersebut, dengan mengalami perasaan sedih, gelisah, khawatir tersebut. Dari situlah kita bisa berlatih untuk menamai emosi tersebut kan. Kita bisa berlatih untuk lebih cepat membaca pesan bijak. Lebih cepat membaca kebutuhan jiwa kita. Apa sebetulnya yang kita butuhkan. Jadi, semua rasa itu bagus, semua emosi itu bagus selama kita bisa memberikan makna yang benar dan selama kita bisa mengendalikannya dengan cara yang tepat. Jadi teman-teman, jangan pernah mengabaikan pesan bijak yang datang melalui emosi ya dan pikiran. Dan juga latihlah diri kalian untuk bisa menamai emosi dan pikiran kalian dengan nama yang tepat, supaya kalian juga bisa menemukan cara yang tepat untuk mensuplai kebutuhan jiwa kalian. Nah, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.